إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita sekalian. Insyaallah, Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala rasa syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan nikmat yang teramat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak terhingga, yang tidak ternilai dan tidak terhilang jumlahnya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya sesungguhnya itu masih kecil, dan kelak nanti Allah akan memberikannya sebagian besar lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang bersemangat di dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, dan juga senantiasa berusaha menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa memperkuat, memperkokoh, mempertebal keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mempertebal keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, dengan seluruh istitaah kita, dengan segenap kemampuan kita. Jadi kalau belum segenap istitaah kita, berarti kita masih belum maksimal di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah itu tidak ringan ya, karena penuh dengan rintangan, godaan, di mana godaan syaitan itu senantiasa ada di sebelah kanan kita, kiri kita, ya, dan sebagainya. Sehingga godaan syaitan itu lebih cepat dari anak panah ya, melesat. Begitu kita lengah sedikit, kita akan keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berusaha untuk melepaskan diri atau keluar dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangan Allah itu adalah tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah ridho kepada kita sekalian. Supaya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala meridhoi aktivitas kita, maka tangan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Langkah kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, ke tempat majelis taklim seperti ini. Ini tidak hanya sekedar melangkahkan kaki Bapak Ibu sekalian, karena ini sesungguhnya adalah pilihan Allah. Ketika kita mendapatkan undangan, ada ser-seran, ya, hari ini ada kajian di Musola SD Impres gitu ya. Maka sesungguhnya bukan kaki kita saja yang bergerak, bukan kaki kita saja yang kemudian beraktivitas, tetapi apa? Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan hidayah pada kita, sehingga apa? Sehingga hati kita tergerak untuk menghadiri, kemudian masuk ke otak kita, otak kemudian menggerakkan langkah kita menuju ke tempat-tempat kebaikan. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, maka mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang dibolehkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ketika Allah ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hati kita, akal kita, tangan kita, kaki kita, dan semua organ tubuh kita untuk merapat, mendekat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kita, maka aktivitas
kegiatan kita, ya, aktivitas panca indera kita, aktivitas badan kita menjauh dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar undangan kajian ya sudah lewat saja. Mendengar lantunan adzan ya, maka kemudian ya sudah lewat saja, bahkan ya, menutup telinganya ya. Bahkan ya na'udzubillahi min dzalik, menyamakan dengan rombongan anjing ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian aktivitas badan kita ketika kita tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ya menjauh dari ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu pilihan kita itu hanya satu. Kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sudah diberikan hidayah, tapi kita tetap minta, ya, ihdinas siratal mustaqim. Setiap salat kita minta petunjuk, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita orang yang tersesat, bukan. Tetapi kita selalu minta petunjuk pada Allah, minta hidayah pada Allah. Maknanya apa? Maknanya supaya hidayah itu tidak lepas di dalam hati kita, ya. Karena tidak ada jaminan yang hari ini taat pada Allah, nanti meninggalnya juga dalam keadaan taat. Gak ada jaminan. Gak ada jaminan seorang yang alim dalam sebuah satu ilmu, dalam soal ilmu agama, soal ilmu din, kemudian nanti meninggalnya dalam keadaan ketaatan pada Allah, gak ada jaminan. Orang yang hari ini taat pada Allah, tidak ada jaminan nanti ketika meninggalnya tetap taat dalam keadaan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu satu, ya, senantiasa kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat sholat, di antaranya ada bacaan Al-Fatihah. Itu maksudnya bukan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita nanti menjadi orang yang bosan, enggak. Justru itulah Allah itu mengetahui kondisi hamba-hambanya. Maka senantiasa kita gantungkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara nikmat kita hidup di dunia, hayatan thayyibah kita di dunia adalah senantiasa kita dimudahkan di dalam ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ukuran orang hidup bahagia itu apa Bapak Ibu sekalian? Ukuran hidup bahagia seorang itu diantaranya adalah dia dapat rezeki yang halal. Ya, rezeki yang halal meskipun sedikit itu sudah bahagia bagi seorang beriman. Kemudian apa? Qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagia bagi seorang mukmin. Kemudian apa lagi? Kemudian seorang itu bisa beribadah, merasakan apa? Merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat merasa nyaman, tenang, itu bahagia. Ketika dia ikut ngaji, majelis taklim, dapat ilmu, ya, merasa tenang, itu rezeki, bahagia di dunia. Maka oleh karena itu jangan sampai kita punya persepsi kalau kebahagiaan di dunia itu hanya diukur dengan urusan materi, ya. Bahkan bisa jadi banyak orang yang materinya banyak, ya, tapi dia tidak bahagia. Dia mikirkan tanah yang ada di sama di kota mana, ya, banyak sekali harta bendanya. Dia sibuk memikirkan harta bendanya, tapi dia tidak bahagia. Nah, salah satu kebahagiaan adalah ketika kita bisa menghadiri majelis taklim, kita hadir di sini, kemudian kita dapat materi, dapat pencerahan, saling bisa tawasul haq dan tawasul sabr. Itulah salah satu di antara hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang memahami manhaj salafus saleh. Kemarin kemarin kapan ya? Sudah lama banget ya. Hampir sebulan kan? Dan kemarin kita belum tuntas. Nah, supaya kita frekuensinya sama, setidaknya akan saya review sebentar nih supaya tidak langsung masuk ke materi selanjutnya. Jadi
pentingnya kita memahami manhaj atau tata cara kehidupan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebut juga dengan salafus saleh. Apa itu makna salafus saleh? Salafus saleh itu adalah, kalau salaf itu terdahulu, ya. Saleh itu yang saleh yang baik. Jadi para pendahulu yang saleh. Di antara mereka ada generasi yang telah kita pahami bersama, ada generasi yang terbaik, yaitu generasinya sahabat. Para sahabat itu masuk ke dalam kategori salafus saleh, orang-orang yang terdahulu yang saleh. Para sahabat itu siapa? Orang yang menemui Nabi, ketemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi SAW. Ada orang yang bertemu dengan Nabi sezaman tapi tidak beriman, maka tidak disebut dengan sahabat. Siapa contohnya? Abu Jahal. Ya. Abu Jahal itu bukan sahabat, meskipun dia ketemu dengan Nabi SAW. Kita nggak usah berandai-andai. Seandainya kita hidup di zaman sahabat, kita menjadi siapa? Menjadi apa namanya? Sahabat Nabi atau bukan sahabat Nabi? Nggak usah berandai-andai. Takdir kita sudah ada di jauh setelah zaman Nabi SAW. Kita hanya bisa berusaha, berupaya, dan kemudian berdoa supaya kita hidayah Allah itu tetap ada di dalam sanubari kita. Kemudian generasi berikutnya adalah tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat, orang yang ketemu dengan sahabat tapi tidak ketemu dengan Nabi SAW, membenarkan dakwah Nabi SAW. Kemudian ada lagi tabi'in, orang yang mengikuti tabi'in. Dia ketemu dengan tabi'in, tidak ketemu dengan para sahabat Nabi SAW, tapi dia membenarkan risalah Nabi SAW. Itu adalah generasi tabi'in, generasi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka itulah generasi yang harus kita ikuti. Maka kemudian hari ini banyak sekali orang-orang yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada di antara mereka kembalinya sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga di antara mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tetapi tidak mengikuti salafus saleh. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemarin saya juga sampaikan ada 4 bentuk ragam manusia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, di dalam kitab Madarijus Salikin. Jadi ada 4 golongan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa? Yang pertama adalah, ya, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat ikhlas, ya, tetapi tidak berdalil atau tidak berhujjah dengan amalan tersebut. Ya. Ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas tapi tidak minat. Yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil dan hujjah yang kuat atau yunnah, tetapi apa? Tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalannya baik, bagus, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tapi apa? Tidak ikhlas. Dilakukannya dengan terpaksa. Dilakukannya karena ada orang yang melihat, ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ikhlas dan juga tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik mana Pak? 1, 2, dan 3. Baik mana Pak? Gak ada yang baik Pak ya. Yang keempat adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang benar atau dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga dengan keikhlasan, ya, mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang terbaik. Ya. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya adalah kita yang diberikan hidayah untuk berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mestinya muara ibadah kita tujukan pada 2 hal ini. Ya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kalau kita beramal, itu ada 2 pertanyaan. Liman a'mal wa kaifa a'mal. Ya.
liman amal, untuk siapa aku beramal? Kemudian pertanyaan kedua yang harus kita jawab adalah wa kaifa a'mal, bagaimana aku beramal? Ya, kalau kita menjawab ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan sunnah Nabi, maka insya Allah itu adalah orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya digolongkan, tidak disebutkan sebagai orang yang berangan-angan. Ya. Kan dalam Al-Quran ada kan orang yang disebutkan angan-angan karena amal ibadahnya saja. Gimana amal ibadah dalam surat apa itu saya lupa. Intinya gini, pahala itu bukan menurut angan-angan kita. Ya. Pahala itu bukan menurut angan-angan kita, tetapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Yang ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimanillah, ada 4 ragam manusia. Tinggal kita ikut yang mana. Tentunya kita tidak ingin ikut yang pertama, kedua, dan ketiga. Pilihlah yang keempat, akan selamat. Kemudian ada lagi penjelasan di dalam perkataan Fudail bin Iyad, dia seorang ulama tabi'in, bahwasanya amalan itu harus sesuai dengan ajaran Allah dan contoh Rasulullah SAW, dan juga harus berlapiskan dengan keikhlasan. Ini di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini pembahasan kita yang sebelumnya. Jadi supaya kita dapat kelanjutannya, ya, tidak langsung ujuk-ujuk. Nah, ini kan tema berikutnya kan mengagungkan nas-nas syar'iyyah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada tarik benang merahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang senantiasa mengagungkan nas-nas syar'iyyah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu senantiasa mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya, ya, bukan perkataan manusia. Meskipun perkataan manusia itu kadang itu lebih menarik hati, tetapi bagi salafus saleh, ya, mereka mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya. Nah, di antara indikator atau indikator itu, di antara hal-hal yang dikatakan mengagungkan nas-nas syar'iyyah dan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah adalah yang pertama, selalu taat mutlak kepada yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taatnya adalah taat mutlak, tidak ada alasan, tidak ada reserve untuk memilih, ya, tanpa syarat, taat tanpa syarat, ya. Taat tanpa syarat, ya, tanpa tapi dan juga tanpa syarat, ya. Nah, bisa disimak di dalam surah An-Nur 51 dan 52. Barangkali ada yang mempunyai usul atau ada relawan, silakan. An-Nur 51 52. Silakan. Monggo Pak Bambang, Pak Agus atau Pak Bang Firdaus. Monggo silakan. Siapa yang paling cepat? Kalau sini ada terjemahan. Ada berapa? 5152 surah An-Nur. Sudah? Oh, atau Mas Arkan, silakan. An-Nur 5152. Ayatnya nanti terjemahannya biar saya yang gampang aja. 5152. Ya, siapa? Monggo silakan. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya. An-Nur 5152 dicatat ya.
Kalau nggak bawa catatan ya disimpan di kepala ya. 51, 52. 52 sudah belum? 52 nih. Belum. Ya silakan 52. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Faizun. 51 An-Nur. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapannya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Faulaika humul faizun. Inilah ayat yang menegaskan kepada kita bahwa hukum Allah itu lebih utama daripada hukum manusia, ya kan? Maknanya apa? Maknanya ya kita nggak boleh mendahulukan hukum manusia daripada hukum Allah. Ketika hukum manusia itu bertentangan dengan hukum Allah, maka artinya apa? Ya artinya Allah dikalahkan. Maka kalau kita melihat kondisi hari ini, kita itu masih di dalam menggunakan hukum buatan manusia. Kalau para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang membawa sebuah hukum, ya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul dan juga kami taat wahai Rasul. Apapun yang didatangkan, apapun yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah sami'na wa ata'na. Itulah karakter para sahabat. Mereka itu menghadapi nas Al-Quran itu sebagaimana menghadapi ya, komandan. Kalau komandan artinya kan kita kroco-kroconya ya, prajuritnya kan. Bagaimana kalau kita menghadapi komandan? Kan adanya kan siap-siap gitu kan, siap-siap. Kalau ini sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri ayat ini, faulaika humul faizun, itulah orang-orang yang menang. Jadi definisi menang menurut Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika orang itu taat tanpa tapi, tanpa syarat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Meskipun kemudian ya di dalam prakteknya banyak orang yang kemudian menentang, itu bukan persoalan, karena memang di dalam kehidupan dunia ini orang beriman itu ujiannya begitu banyak sekali ya. Bukan ujian secara duniawi saja, tetapi juga ujian dari orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam. Kemudian indikator mengagungkan nas-nas syar'iyyah adalah mendahulukan perkataan Allah dan Rasulullah di atas segala perkataan makhluk. Silakan dibuka surah Al-Hujurat ayat 1 ya. Monggo silahkan. Ini harusnya Bapak Mas Kamil. Ada salah satu monggo yang Mas Derajat silakan. Nah, Al-Hujurat ayat 1 Mas silahkan. Silakan telepon. Ada telepon. Saya pikir buka mushaf. Ayat berapa? Ayat 1. Al-Hujurat ayat 1 monggo. Nyebang terus lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sampun nanti baca surat ini Al-Hujurat ayat yang pertama itu dalil ayat yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita
tidak boleh mendahulukan perkataan Allah dan Rasul. Tidak boleh mendahulukan perkataan kecuali perkataannya Allah dan Rasulnya. Hai orang-orang yang beriman, ya, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka sebagaimana pernah terjadi sebuah kejadian ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mengatakan sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, janganlah kalian melarang hamba Allah untuk datang ke masjid apabila telah dia minta izin. Maka serta-merta Bilal tetap mengatakan kepadanya, demi Allah aku akan tetap melarang mereka datang ke masjid. Sehingga marahlah Ibnu Umar dengan kemarahan yang sangat besar, seraya mengatakan, aku menceritakan kepada kamu tentang sebuah hadis Rasulullah, lalu kamu berkata tentang pikiranmu. Kemarahan Ibnu Umar disebabkan bahwasanya Bilal tidak diperdengarkan hadis lalu mengatakan dengan pikiran sendiri. Jadi ini sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika melarang hamba Allah untuk datang ke masjid itu karena beliau Ibnu Umar tidak mengatakan ini perkataan Rasulullah. Kemudian Bilal mengatakan, aku akan tetap melarang seorang hamba, aku akan tetap melarang mereka datang ke masjid. Maka kemudian Ibnu Umar ini marah, ya. Nah, kemarahan Ibnu Umar ini, beliau mengatakan, aku menceritakan kepada kamu tentang sebuah hadis Rasul, lalu kamu berkata tentang pikiranmu. Maka ini ada satu perbedaan persepsi yang diterima oleh Bilal. Karena apa? Karena sahabat Ibnu Umar ini mengatakan bahwasanya mendengar Nabi SAW mengatakan sebuah hadis, tapi Ibnu Umar tidak mengatakan itu dari hadis Rasulullah SAW. Ini betul-betul menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhu itu menjadikan kehati-hatian perkataan mereka. Jadi kalau kita mendengar ada sebuah hadis tentang sesuatu yang mendengar sebuah hadis Nabi SAW, maka kita tidak boleh menyimpulkan atas pikiran sendiri. Ya. Kenapa? Karena ancamannya adalah neraka. Ya. Ancamannya adalah neraka. Oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu an juga pernah mengalami kejadian yang hampir serupa, sehingga beliau pun marah dan memberitahukan kepada para sahabat untuk mendahulukan perkataan Rasulullah SAW di atas siapapun, bahkan di atas perkataan Umar bin Khattab ataupun sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian hal ini juga sebagaimana ditunjukkan oleh seorang ulama tabi'in namanya Imam Az-Zuhri. Ketika setiap kali beliau mendapatkan hadis, beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, dari Allah turunlah segala ilmu, dan Rasul telah menyampaikan, dan kita hanya untuk menyerahkan diri dan tunduk. Ya. Inilah perlakuan para sahabat, para salafus saleh berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Hari ini banyak sekali orang-orang yang kemudian lebih mendahulukan perkataan manusia daripada perkataan Rasulullah SAW. Juga perkataan dari apa yang disampaikan dari apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, seorang yang bermandat salaf itu adalah orang yang senantiasa mendahulukan perkataan Allah dan Rasulullah SAW di atas segala sesuatu. Kemudian dari masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, indikator yang ketiga ketika dikatakan disebutkan para sahabat itu mengagungkan nas-nas syar'iyyah, yang ketiga adalah apa adanya, ya, apa adanya di dalam melaksanakan hukum sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi apa adanya, tidak ditambah dan juga tidak dikurangi. Ya. Sebenarnya enak, simpel kita berislam itu. Ya.
Ada dalil kita lakukan, nggak ada dalil ya sudah, nggak usah kita lakukan. Ya. Karena sesungguhnya dalil-dalil yang sahih, yang benar dari Rasulullah SAW, ketika kita mau mengamalkan 24 jam itu sudah padat banget ya Pak. Apalagi kita mau repot-repot mengamalkan sebuah amalan yang nggak ada dalilnya. Kalau dalil yang benar, yang sahih saja, ya dari Rasulullah SAW, seandainya kita melakukan 24 jam itu sudah padat banget amal ibadah kita. 24 jam. Yang ngapain kita repot-repot mencari amal perbuatan yang tidak ada dalilnya? Apalagi dalilnya dalil dari ya, seorang yang tidak diketahui jelundrungannya atau bahkan ya sudah diketahui kedustaannya. Naudzubillah min dzalik. Ya kadang kita itu ingin kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kadang-kadang kita itu ikut dengan apa yang kita yakini, ya itu bahaya juga. Termasuk juga adalah ketika kita sudah berada di satu lembaga ormas tertentu, ketika kita mengetahui satu kebatilan, ya sudah, karena kita sudah di salah satu ormas, kita nggak akan mampu, nggak akan orang Jawa bilang orang anti untuk menyampaikan kebenaran dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini satu poin penting bahwasanya ketika kita melaksanakan sebuah amalan ajaran dari Rasulullah SAW, ya sudah kita melakukan apa adanya, tidak ditambah dan juga tidak dikurangi. Ada sebuah perkataan ketika Sa'id bin Musayyib melihat seorang yang sholat subuh itu lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyib pernah melihat seseorang yang sholat subuh itu lebih dari 2 rakaat. Sholat subuh berapa rakaat itu? 2 ya. Ini lebih dari 2 rakaat. Ya. Maka ketika diingatkan, lelaki tersebut mengatakan, apakah aku akan diadab karena melaksanakan kebaikan dalam sholat dengan menambahnya? Begini alasannya. Kan HP ya. HP 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi, kan HP apa salahnya kan gitu ya. Lalu dijawab oleh Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan bahwasanya Allah tidak mengadabmu karena sholat, tetapi akan mengadabmu karena engkau menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan di dalam hadis Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Ya. Jadi kalau kita mencari-cari dalil itu ada saja, tapi sesungguhnya ketika kita mencari alasan, sesungguhnya alasan atau dalil dari Allah dan Rasulnya itu lebih kuat ya. Dia nggak akan diadab karena dia melakukan sholat lebih ya, tapi karena dia salah akan diadab karena apa? Menyelisih sunnah, nggak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang melaksanakan sebuah amal ibadah, amal perbuatan, kemudian alasannya, loh ini kan HP, ya. HP kan menurut persepsi pribadi, bukan menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebuah kebaikan itu, alasan sebuah kebaikan itu dinilai dari Quran dan Sunnah juga, bukan dinilai dari angan-angan kita. Ya. Angan-angan kita itu terbatas. Ya. Ya. Kalau kita tadi itu beranggapan bahwa pahala dan dosa itu sesuai dengan angan-angan kita, ya berarti tidak usah butuh kita Al-Quran dan Sunnah karena angan-angan kita. Tapi sesungguhnya Allah itu yang lebih mengetahui hamba-hambanya, sehingga amal ibadah itu harus sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ada pernah perkataan Ibnu Umar mengingatkan tentang seorang yang bersin di samping beliau. Lalu orang tersebut berdoa, Alhamdulillah, serta menambahnya dengan sholawat. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita bersin, kita bersinan orang apa doanya? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Ini ada orang yang kemudian menambah Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Lalu diingatkan oleh Ibnu Umar, bukan semacam ini yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi cukup bagimu mengucapkan Alhamdulillah. Begitu ya. Ini sunnahnya begitu.
Kan apa ya? Harus alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bagus menurut kita, menurut persepsi orang-orang tertentu, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya ketika kita mengadakan satu amal ibadah cukup sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat juga di dalam An-Nur ayat 6. Ya. Allah berfirman, An-Nur ayat 6. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adab yang pedih. Ya, ini dalilnya ya. Supaya kita tidak menggampangkan, maka kita mencukupkan diri melakukan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Jadi ada 3 poin itu, indikasi orang mengagungkan nas-nas syar'iyyah. Yang pertama adalah selalu taat mutlak kepada Allah dan selalu taat mutlak kepada yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya di atas perkataan makhluk. Yang ketiga, apa adanya dalam melaksanakan hukum Islam, hukum sesuai dengan syariat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Itu ada 3 poin yang masuk dalam kategori mengagungkan nas-nas syar'iyyah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang berikutnya bersandar kepada hadis yang sahih. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau salafus saleh adalah orang-orang yang senantiasa bersandar kepada hadis yang sahih. Ya. Karena ini adalah merupakan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekaligus merupakan etika seorang mukmin terhadap nas-nas yang syar'i. Nah, di dalam pembahasan ini ada satu bab berkaitan dengan antara sunnah dan sunnah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sunnah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sunnah adalah pengertian yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Jadi kalau kita belajar atau mengatakan sunnah itu ada dua posisi sebenarnya ya. Sunnah itu kalau kita persepsikan sebagai sebuah ajaran, maka itu adalah semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan, perbuatan maupun persetujuan atau takririyah Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita berbicara sunnah dalam konteks hukum fikih, ya itu beda lagi. Sunnah maknanya adalah hukum di bawahnya wajib, kan gitu ya. Ini harus kita persepsikan dengan persepsi yang sama dulu ya. Kalau kita berbicara dengan dalam konteks syariat Islam, sunnah itu apa? Sunnah itu adalah yang datang dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan Rasulullah SAW. Sunnah takririyah Rasul. Adapun kalau kita berbicara dari sisi hukum fikih, maka sunnah itu adalah hukum di bawahnya wajib. Ada wajib, kemudian sunnah, bawahnya apa? Makruh kan? Bawahnya apa? Haram. Ya kan? Betul tak? Bawahnya ada mubah. Ya. Nah, dalam hal ini konteks kita adalah sunnah itu adalah wahyu. Ya. Sunnah adalah wahyu, yaitu yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Yaitu salah satu dari 2 macam wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sementara yang lainnya adalah wahyu yang berbentuk kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita mengatakan wahyu itu Al-Quran saja, sebenarnya tidak pas juga ya. Karena di dalam Al-Quran itu Allah juga menurunkan hadis-hadisnya, wahyunya kepada Nabi SAW, kemudian menjadi sunnah Rasulullah SAW. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 2 pokok yang harus kita genggam, ya.
in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita bisa melihat di dalam An-Najm, surah An-Najm ayat 3 dan 4, ya. Surah An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad adalah sama sekali tidak mengucapkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Apa yang diucapkan adalah sebuah wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu semuanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka ini bisa kita ambil satu hikmah, ya. Hikmah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang yang ummi. Ummi apa? Tidak bisa baca tulis. Ya, Nabi enggak bisa baca tulis. Tapi ketika Allah mengajarkan melalui malaikat Jibril, ya, kekuatan menghafalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Sehingga apa yang diucapkan dari Nabi itu, ya, orang kafir itu sampai terengah-engah gitu, tersihir. Maka kan kemudian ada ayat-ayat yang datang dari Allah, kemudian Rasulullah ucapkan itu, ya. Kemarin kalau kita ngikutin kajian di itu kan ketika Umar bin Khattab mendengarkan bacaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkaitan dengan apa di dalam Al-Quran, itu bukanlah ucapan seorang sihir, tapi juga bukan ucapan seorang kahin, seorang dukun, enggak. Artinya ayatnya Allah itu bisa menyihir banyak orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai seorang tukang sihir, kemudian dituduh sebagai kahin, dukun, itu terbantahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan enggak bisa baca tulis. Tapi kenapa dituduh sebagai seorang syair, penyair? Kan enggak matching kan? Ya. Oleh karena itu, apa yang diucapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menegaskan, surah An-Nahl ayat 44, ya. Saya buka surah An-Nahl ayat 44. Kami menurunkan kepadamu sebuah Alkitab, Al-Dzikr, agar kamu menjelaskan kepada manusia tentang apa yang diturunkan buat mereka, dan agar mereka menjadi orang-orang yang berpikir. Jadi konsep wahyu di dalam Islam, wahyu itu ada dua. Bentuknya adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, tidak akan kita tersesat selama-lamanya. Maka kalau ada orang yang kemudian dia berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perkataannya menyelisih Quran dan Sunnah, maka perlu dipertanyakan komitmennya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, punya komitmen pada Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ya lisannya tidak bisa dipegang. Makanya apa yang diucapkan justru bertolak belakang dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus belajar bagaimana supaya kita bisa berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang teguh kepada konsep salafus saleh. Bagaimana? Ya belajar. Maka fitnah syubhat, fitnah yang samar-samar ini kita bisa menghilangkannya dengan ilmu. Ya, kalau kemarin kan sebelumnya sudah kita singgung, ada dua fitnah besar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Yang pertama adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Mana yang lebih ngeri?
Kalau dikatakan keduanya ngeri juga. Cuman kalau dipilih, diminta memilih mana yang lebih mengerikan? Lebih mengerikan adalah fitnah syubhat, samar-samar. Kenapa? Karena dengan samar-samar ini umat Islam nggak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, yang batil malah dijadikan seakan-akan menjadi kebenaran, sedangkan yang benar menjadi seakan-akan menjadi sebuah kebatilan. Nauzubillah min dzalik. Dan hari ini tetap terjadi. Maka fitnah syubhat ini, cara yang manjur untuk kita lakukan adalah kita belajar. Kalau belum, salah satunya seperti ini. Nanti di sini itu kan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pilihan Allah, ya nanti barangkali masih di rumah ya, masih di anak atau nonton YouTube kan gitu kan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita, artinya Allah itu memilih kita sekalian untuk akhirnya dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah. Ini itu hidayah loh, Pak. Ya. Jangan sampai mengatakan, wah, baru ngaji lah, ben bodoh kancane ya. Tak perlu ngaji lah, ben ketemu saya misalnya. Padahal juga nggak ngerti kalau jadwalnya diganti tau. Begitu ya. Jadi semua itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim kita kepada sebuah kebaikan, itu maknanya adalah kita itu diberikan rezeki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke hal yang buruk, maknanya apa? Allah menjauhkan kita dari hidayah. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan ya, kita bisa komitmen istiqomah di dalam belajar Islam, karena Islam itu semakin dipelajari semakin kita merasa haus akan ilmu. Tapi Islam semakin tidak dipelajari, kita nggak akan merasa semakin haus. Kenapa? Ya karena Allah nggak membuka tabir-tabir kebaikan untuk kita. Ya sudah, kita nggak ikut taklim, nggak ikut ngaji, ya sudah kan nggak ngerti kebutuhan kita kan. Maka semakin kita belajar Islam, semakin akan kita merasa haus. Tapi semakin kita tidak belajar Islam, maka semakin kita tidak haus sudah. Ya. Karena nggak tahu kebutuhan kita apa. Kebutuhan ilmu itu sebagaimana kebutuhan kita akan makan minum. Kalau kita haus maka kita minum. Kalau kita lapar kita makan. Sama sebagaimana ruhiyah kita. Kalau kita nggak mood untuk ibadah pada Allah, maka kita harus ada siraman ruhiyah, makanan hati. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, masih belum tuntas ya. Nanti kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita dapat berjumpa lagi. Insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.